Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Arifin senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan kalian semua melalui channel YouTube SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku untuk muatan pelajaran IPS, sumber daya alam di sekitar kita. Nah, sebelum dimulai, silakan kalian bisa menyiapkan buku bahan belajar daring, dibuka halaman 88 sampai 93. Kemudian, kalian juga bisa menyiapkan alat tulis untuk nanti mengerjakan BBD. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anakku, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, nanti kalian semua bisa menyebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan manfaat sumber daya alam di sekitar tempat tinggal. Untuk kata kunci pembelajaran kita hari ini adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sekitar kita. Yang pertama adalah udara. Nah, ini ada gambar orang sedang bernapas, menghirup napas. Nah, tentunya kita membutuhkan udara sebagai tempat di situ adanya oksigen, ya. Tanpa udara, maka makhluk hidup termasuk kita semua tidak bisa hidup. Oleh karena itu, tugas kita bersama untuk menjaga supaya kualitas udara yang ada di sekitar kita ini tetap bersih dan tetap sehat dengan cara menghindari dari polusi atau pencemaran udara. Kemudian yang kedua adalah air. Tentu kita semua sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa air. Kebutuhan sehari-hari kita untuk minum, memasak, mandi, dan masih banyak hal lain yang membutuhkan air sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, kembali menjadi tugas bersama kita semua untuk menjaga ketersediaan air bersih, ya, supaya tetap tersedia. Dengan cara apa? Ya, salah satunya tentunya menjaga sumber air supaya tetap bersih. Misalnya menjaga kebersihan sungai, ya, tidak menebang pohon sembarangan, karena dengan adanya pohon itu yang akan menyerap air yang ada di dalam tanah, sehingga di dalam tanah kita ini ibarat tabungan, jadi menabung air di dalam tanah. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Nah, bumi yang kita pijak ini, tempat tinggal kita, rumah kita, ya, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, sawah, ladang, dan lain sebagainya membutuhkan tanah sebagai media untuk menanam. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah berupa tanah yang subur. Ya, di Indonesia ini rata-rata tanahnya subur sehingga bisa dimanfaatkan sebagai budidaya pertanian maupun perkebunan. Sedangkan daerah-daerah yang mungkin kurang subur, nah, bisa dimanfaatkan sebagai tempat industri, ya, pembangunan perumahan, ya, kemudian fasilitas umum dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sinar matahari. Nah, ini juga sangat penting bagi kita semua, ya. Sinar matahari ini merupakan sumber energi, ya, sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu, sinar matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan, zat hijau daun untuk membantu proses fotosintesis sehingga bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup sebagai bahan untuk pernapasan. Kemudian sinar matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang kita kenal dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Oke, yang selanjutnya adalah flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini adalah tumbuhan dan hewan. Tentu kita semua manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan terutama makanan.
Nah, flora dan fauna ini bisa dibudidayakan, tetapi khusus untuk flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan langka tentu harus kita lestarikan. Bisa dengan membuat cagar alam, bisa juga dengan membuat suaka marga satwa. Nah, baik anak-anakku, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu bahan tambang. Nah, bahan tambang banyak sekali ya, bahan tambang yang sudah kita ketahui. Ada batu bara. Nah, kemudian kalau yang digambar ini adalah penambangan minyak lepas pantai. Kemudian ada juga yang dijadikan bahan perhiasan, misalnya emas, perak, ya. Kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk membuat kabel dan lain sebagainya. Nah, bahan tambang ini sangat dibutuhkan oleh manusia, tetapi membutuhkan proses untuk memperolehnya. Nah, yang terpenting ketika melakukan aktivitas pertambangan ini juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga kondisi lingkungan di sekitar pertambangan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya terkait dengan manfaat sumber daya alam bagi manusia. Nah, yang pertama sebagai sumber energi. Nah, tadi ya sudah Ustadz contohkan, misalnya sinar matahari bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Itu salah satu contoh saja. Kemudian sebagai pembangkit listrik, nah, tadi ya. Kemudian yang berikutnya sebagai kebutuhan makanan. Tadi ada tumbuhan, ada binatang ternak, itu bisa dibudidayakan sebagai bagian untuk mencukupi kebutuhan makanan kita. Nah, kemudian kebutuhan tempat tinggal, tentu membutuhkan tanah, ya, membutuhkan kayu, membutuhkan pasir, batu untuk membuat atau membangun tempat tinggal. Nah, ini kita semua memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita berarti. Kemudian juga bisa menghasilkan oksigen. Ini tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita perlu kita jaga, sehingga asupan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas itu juga bisa terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Misalnya nelayan itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lautan, mencari ikan, ya, kemudian mencari lobster dan lain sebagainya. Ini sebagai mata pencaharian atau pendapatan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada aktivitas siswa. Ini ada di dalam buku bahan belajar daring halaman 90. Nah, untuk mengerjakan aktivitas siswa, ya, kalian bisa mencari berbagai referensi tentang bahan tambang dan manfaatnya. Kemudian, kamu bisa mengisikan pada tabel yang ada di BBD halaman 90. Ya, misalnya nomor 1, bahan tambangnya minyak bumi. Nah, manfaatnya untuk apa? Itu silahkan kamu nanti bisa mencari referensi ataupun bisa berdiskusi dengan anggota keluargamu di rumah. Nah, baik anak-anakku, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan secara disiplin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.